di pusat kota yang sibuk, tempat semua orang menjalani kehidupan sehari-hari. Suasana yang seolah-olah merupakan perpaduan antara ketenangan dan ketentraman menandakan bahwa kota ini terbebas dari penyakit yang bersifat kriminal. Tiba-tiba ratusan benda terbang tak dikenal terbang melintasi langit dan mulai menembaki warga sipil tak berdosa tanpa tanda bulu. Seorang pria bernama Peter menyaksikan kejadian mengerikan dari sebuah gedung hingga mesin terbang menembakkan rudal ke arahnya. Saat itu, Peter terbangun dan dengan keringat dingin di samping istrinya, Alice. Ternyata Peter berulang kali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia dan semua orang yang ia kenal menderita melalui konfrontasi yang penuh kekerasan, seperti invasi alien dengan musuh yang tak dikenal. Alice telah berkali-kali menasihati suaminya untuk berkonsultasi dengan psikiater, namun suaminya selalu mengabaikannya dan mengatakan bahwa hal itu akan berlalu. Hal ini telah membuat hubungan pasangan ini tegang dan kini mereka cenderung mengabaikan satu sama lain. Alice dan Peter memiliki dua putri bernama Hannah dan Lucy yang juga mengkhawatirkannya. Namun Peter selalu mengklaim bahwa pada akhirnya dia akan memikirkan semuanya sendiri. Keesokan harinya terlihat jelas bahwa lingkungan di rumah Peter cukup tegang karena mimpi buruknya yang berulang. Oleh karena itu, untuk meringankan suasana hati semua orang, sebelum berangkat kerja, Peter berjanji untuk membawa keluarganya ke dermaga pada hari itu juga, yang membuat Lucy sedikit bersemangat. Dia juga berjanji akan mengadakan pesta keesokan harinya untuk merayakan promosi Alice di tempat kerja. Yang aneh dari kota ini adalah semua anak-anak selalu berada di rumah karena tidak ada sekolah di sini dan tidak adanya pendidikan. Terlebih lagi, setiap orang tampaknya berbeda terlalu jauh satu sama lain. Meskipun terdapat interaksi tersebut tampak sangat dingin dan tulus. Kemudian di tempat kerja, Peter kembali mendapat penglihatan aneh yang menyebabkan salah satu peralatannya rusak. Saat dia tersadar dari mimpinya dan mencoba memperbaiki mesin, bosnya David tiba di sana. David adalah pria yang berempati dan pengertian yang menyadari masalah Peter. Jadi dia merekomendasikan dia ke klinik yang bagus. Peter tidak setuju bahwa semua itu hanya ada dalam pikirannya dan percaya bahwa apa yang dilihatnya sebenarnya adalah penglihatan yang bersifat nubuatan tentang invasi yang akan segera datang dari langit. Namun David memperingatkan dia untuk menurutinya, jika tidak, dia tidak akan diizinkan untuk terus bekerja di kantor lagi. Tak lama setelah itu dia kembali mengalami beberapa penampakan aneh. Di salah satu lokasi, beberapa pria bersenjata menyerbu masuk ke dalam gedung dan mulai menembak semua orang yang terlihat. Saat itu dia terbangun merasa terganggu. Dia menyadari bahwa dia sedang bermimpi lagi di tempat kerja. Yang lebih buruk lagi, dia juga terlambat menghadiri acara keluarga sehingga membuat anak-anaknya merasa hancur. Oleh karena itu, karena muak dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi klinik. Keesokan harinya, dia mengumumkan kepada Alice bahwa dia telah membuat janji dengan dokter, yang membuatnya terkejut dan gembira. Di klinik, Peter bertemu dengan sesama pasien bernama Grace yang mengungkapkan bahwa dia juga mengalami penglihatan yang sama. Dia mulai menceritakan beberapa teori aneh seperti seseorang ingin mengendalikan mereka dengan menghapus pikirannya. Orang-orang ini kejam dan mematikan, dan mereka akan segera datang ke bumi. Peter sangat bingung dengan percakapan tersebut, namun ia memilih untuk mengabaikannya karena tempat tersebut dipenuhi oleh pasien gangguan jiwa. Setelah Chris datang untuk menemuinya, Peter mendapat penglihatan aneh lainnya. Kali ini dia melihat bosnya, David dan keluarganya bersenjatakan senjata dan berjalan keliling kota. Setelah Peter menyadarinya, dia menyimpulkan bahwa visinya adalah invasi yang akan datang yang tidak ingin dia hapus. Oleh karena itu, ia meninggalkan klinik tanpa pengobatan. Ketika kembali ke rumah, Alice bertanya kepadanya tentang sesinya dan dia berterus terang padanya. Peter berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk melihat hal ini dan sesuatu yang buruk akan menimpanya. Muak dengan semua bullshitnya, Alice memotongnya dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pesta. Namun di pesta tersebut anehnya tak ada seorang pun yang makan apapun, seolah-olah mereka tidak memerlukannya. Peter juga terus bertingkah aneh dan terus-menerus melihat ke langit melalui teleskopnya di balkon. Ketika tendaganya Ray datang untuk berbicara, benda aneh bercahaya jatuh dari langit.
Peter mengira dia sedang bermimpi, tetapi Ray memastikan bahwa benda-benda itu nyata. Hal ini menarik perhatian istri Alice dan Ray, Samantha. Jadi mereka memutuskan untuk bergabung dengan para pria di balkon. Tiba-tiba benda-benda tersebut menabrak bangunan di dekatnya, mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar sehingga menghancurkan kota tersebut. Hal ini juga menyebabkan Peter dan kelompoknya terbang melalui jendela kaca dan masuk ke apartemen mereka. Mereka segera bangkit dan melihat lagi melalui balkon hanya untuk menemukan ribuan benda terbang serupa yang turun ke bumi dari langit. Karena ketakutan, mereka bergegas kembali ke rumah. Peter mencari anak-anaknya dan mengetahui bahwa Hannah ada di tempat Ray sedang berkumpul bersama putrinya, Maddie. Tanpa membuang waktu, dia pun bergegas mencari gadis-gadis itu bersama Ray. Tetapi saat itu seorang tentara asing muncul dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Orang-orang tersebut berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan. Setelah itu prajurit itu pergi. Mereka mencari gadis-gadis itu dan akhirnya menemukan mereka di dalam lift yang terjebak. Di dalam mereka juga menemukan mayat seorang wanita, membenarkan bahwa siapapun yang menerbangkan kapal tersebut telah menyatakan perang terhadap kota tersebut. Nah, setelah menyelamatkan gadis-gadis itu, mereka melihat seorang tentara bersenjata menunduk pembunuh lamanya tanpa ampun. Mereka bersembunyi sejenak dan pada saat yang tepat, keluarga tersebut pun berpisah. Setelah mencapai apartemennya, Peter menemui Alice dan memberitahunya bahwa semua yang terjadi saat ini, dia melihatnya dalam mimpinya, tetapi dalam urutan yang berbeda. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia merasa mereka harus berangkat ke pabrik tempat dia bekerja. Keduanya lalu mendengar suara lebih banyak orang ditembak mati sehingga mereka membuat barikade di pintu utama sebelum mereka menyembunyikan gadis-gadis itu di kamar mereka. Tiba-tiba seseorang mencoba menerobos pintu utama sehingga pasangan yang ketakutan tersebut menahannya dari ujung yang lain. Sayangnya di tengah kekacauan itu, Lucy keluar ruangan untuk mencari mainan lunaknya, Herman, dan bersembunyi di bawah meja. Sementara itu setelah gagal masuk melalui pintu, alien bersenjata tersebut membuat lubang melalui dinding. Karena ketakutan, Peter dan Alice berlari kembali ke putri mereka hanya untuk menyadari bahwa Lucy telah memberanikan diri keluar. Saat itu, alien bersenjata itu menemukan Lucy dan berhenti sejenak untuk memeriksanya lebih dekat. Memanfaatkan sedikit gangguan tersebut, Peter menyerang prajurit itu dari belakang. Alice juga tiba di tempat kejadian dan bersama-sama pasangan itu akhirnya berhasil menaklukkan alien tersebut. Setelah itu, Peter pun mempersenjatai dirinya dengan senjata prajurit tersebut dan membawa keluarganya ke atap. Di sana mereka bertemu kembali dengan Ray dan keluarganya. Mereka semua terkejut dan terpukul menyaksikan kota mereka yang dahulu luas dilalap api. Saat itu drone alien mengalternatif bangunan tersebut dengan senter, mendorong mereka untuk segera bersembunyi darinya. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lama-lama berada di atap dan memutuskan untuk turun dengan bantuan lift pembersih kaca. Namun sayang, salah satu penyangga derek patah sehingga mereka terpaksa memasuki apartemen kosong. Sementara itu terungkap bahwa prajurit sebelumnya masih hidup. Kini ia sedang mencari keluarga tersebut, melacak mereka dengan sinyal pelacak pada pistol yang diambil oleh Peter. Di sisi lain, Peter memeriksa senjata alien tersebut dan menyadari bahwa senjata tersebut memiliki pemicu biometrik yang hanya dapat ditembakkan oleh pemiliknya. Setelah mendengar beberapa alien mendekati mereka, dia menyuruh kelompok tersebut untuk bergegas ke ruang bawah pabriknya, karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman menurut penglihatannya. Namun karena seluruh wilayah dikelilingi oleh alien, dia tidak tahu cara mencapainya. Untungnya Alice menyarankan agar mereka masih bisa mencapai ruang bawah tanah melalui terowongan yang dia temukan selama bekerja. Tiba-tiba sebuah kapal asing melepaskan tembakan ke arah mereka dari luar, menewaskan Ray dan keluarganya di tempat. Peter dengan cepat mengawal keduanya keluar dari apartemen, tetapi bertemu dengan dua alien bersenjata di lorong. Mereka segera bersembunyi dan Peter berusaha mati-matian untuk melewati autentifikasi biometrik senapan tersebut. Untungnya dia berhasil tepat pada waktunya dan membunuh para prajurit. Peter dan keluarganya kemudian keluar dari gedung dan menuju terowongan. Namun tepat sebelum mereka bisa masuk, kapal asing mulai menembaki mereka, melukai Alice. Saat Peter merawat istrinya, ternyata alien sebelumnya mengejar mereka dan menyerangnya.
Namun Peter melakukan perlawanan dan mematahkan helm alien tersebut. Yang mengejutkan semua orang, tentara tersebut melepas helmnya dan mengungkapkan bahwa dia juga manusia. Peter menuntut jawaban tetapi melihat istrinya kehabisan darah. Dia mengancam tentara itu dengan pistol dan memerintahkan dia untuk membawa Alice ke pabrik. Di sana, Peter dan keluarganya bersatu dengan bosnya, David, dan beberapa pria bersenjata lainnya. Tentara tersebut ditangkap dan seorang dokter di tempat kejadian merawat luka Alice. Yang mengejutkan Peter, petugas medis tersebut tampaknya menyetrum Alice seolah-olah dia adalah peralatan teknologi. David kemudian menjelaskan kepada Peter bahwa invasi telah diperkirakan terjadi selama bertahun-tahun. Faktanya, sebagian besar orang di bumi mengetahui bahwa hari ini akan tiba. Setelah pemeriksaan lebih lanjut terhadap Alice, petugas medis memberitahu Peter bahwa dia mengalami kerusakan parah pada organ dalamnya dan karenanya dia tidak dapat diselamatkan. Saat itu, tentara tersebut yang sedang diseret untuk dieksekusi berteriak bahwa dia bisa menyelamatkan Alice. Awalnya Peter berasumsi bahwa dia hanya mencoba untuk keluar dari situasi tersebut. Namun saat dia melihat istrinya yang sekarat, dia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada prajurit tersebut. Dia juga memutuskan untuk tinggal bersama tentara tersebut dan Alice, membiarkan David mengevakuasi putri mereka ke stasiun kereta bawah tanah, di mana kereta teleportasi menunggu untuk membawa mereka ke pangkalan luar lokasi. Sebelum berangkat, anak-anak perempuan tersebut mengucapkan selamat tinggal secara emosional kepada orang tua mereka, tanpa ada jaminan akan melihat mereka hidup kembali. Tak lama setelah itu, tentara tersebut merobek luka Alice dan Peter terkejut melihat beberapa kabel di dalam tubuhnya. Dia panik menuntut jawaban. Yang mengejutkan, tentara tersebut mengucapkan bahwa Alice adalah robot dengan kecerdasan buatan. Peter terkejut dengan wahyu tersebut dan dia terdiam. Namun prajurit tersebut mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menyelamatkan Alice, dia memerlukan sumber kekuatan alternatif, yaitu Peter sendiri. Atas bimbingan prajurit tersebut, Peter mengambil pisau saku dan dengan hati-hati mulai memotong dadanya sendiri. Namun meski sayatannya dalam, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah dia menyelesaikan prosesnya, dia melihat organ buatan dan kabel di dalam tubuhnya, membenarkan bahwa dia juga sintesis. Saat dia mencoba memahami wahyu tersebut, tentara tersebut mengeluarkan kabel dan menghubungkannya di antara kedua bahan sintesis tersebut, menyebabkan Peter pingsan. Selama periode ini, dia mengalami secara detail tentang mimpi buruknya yang berulang. Ternyata apa yang dia pikir sebagai visi masa depan sebenarnya adalah kenangan perang di masa lalu. Bertahun-tahun yang lalu, manusia menciptakan robot sintesis untuk melayani mereka dan pada akhirnya menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Namun, sintesis menjadi terlalu pintar dalam memulai revolusi, menuntut persamaan hak seperti manusia. Mereka ingin bersekolah, mempunyai emosi, berkeluarga, dan bahkan melahirkan anak seperti manusia. Namun permintaan mereka langsung ditolak. Khawatir akan terjadinya perang, pasukan manusia menyerang bahan-bahan sintesis yang tidak bersenjata dan membunuh banyak dari mereka. Namun AI sintesis melawan dan menggunakan kekuatan fisik yang sempurna serta otak yang canggih. Mereka akhirnya mengusir manusia dari bumi. Bahkan Peter sendiri yang membunuh salah satu dari mereka. Terungkap juga bahwa Peter dan Alice bertemu selama ketegangan tersebut. Suatu hari saat berpelang melawan manusia, mereka bertemu dengan Hannah dan Lucy yang sedang berduka atas kematian orang tua mereka. Anak perempuan tersebut adalah anak tiruan, tetapi mereka diadopsi oleh orang tua manusia. Mungkin karena mereka tidak dapat memiliki anak sendiri. Melihat kondisi mereka yang memprihatinkan, Peter dan Alice menenangkan mereka dan memutuskan untuk mengadopsi mereka. Pada akhirnya, untuk mengatasi rasa bersalah atas cara mereka membunuh manusia, sebagian besar sintetik, termasuk Peter dan keluarganya, menghapus ingatan mereka tentang perang dan hidup sebagai manusia, tidak menyadari sifat atau sejarah mereka. Namun orang-orang seperti David memilih untuk menyimpan ingatan mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi manusia yang sangat ingin membalas dendam. Kita juga mengetahui bahwa klinik yang dikunjungi Peter sebelumnya adalah salah satu tempat di mana ingatan Sin mereka ditekan. Dan sekarang setelah beberapa Sin mendapatkan kembali bagian ingatannya, mereka dikirim ke sana.
Di masa sekarang, Peter dan Ellie terbangun dan sang prajurit Miles menjelaskan bahwa setelah manusia melarikan diri dari bumi dengan pesawat luar angkasa, mereka tiba di Mars dan mulai membangun kembali pasukan mereka untuk membalas dendam. Selama beberapa di sana, para tetua mengajari anak-anak bahwa Sin adalah makhluk yang mengerikan, yang hanya tahu cara membunuh. Dan setelah perencanaan selama 50 tahun, mereka akhirnya membangun mesin dan senjata canggih dengan bantuan yang mereka gunakan untuk kembali merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun Miles selalu mengira Sin adalah monster bukan keluarga dengan anak-anak. Dan setelah melihat Lucy dengan baik di bawah meja, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun. Setelah mendengarnya, Peter terkejut namun dia berterima kasih kepada Miles atas bantuannya sebelum berangkat bersama istrinya. Namun saat mereka mencapai rel, mereka terjebak di antara baku tembak sengit antara kendaraan sintetis dan manusia. Untungnya bahan sintesis tersebut berdiri kokoh, memungkinkan Peter dan Alice untuk melarikan diri dari tempat tersebut dan akhirnya mencapai stasiun tempat mereka akan berangkat. Manusia bahkan tiba di sana, tapi David yang tangguh menahan mereka dengan beberapa peluru, sehingga Peter, Alice, dan dirinya sendiri bisa naik kereta. Setelah kereta lepas landas, David mengungkapkan bahwa dia harus menjaga ingatannya untuk bersiap menghadapi perang yang datang. Sebuah keputusan yang ternyata membuahkan hasil. Peter tersenyum lembut padanya dan berharap suatu hari nanti akan ada perdamaian antara manusia dan sintesis. Film ini berakhir saat kereta keluar dari kota Bobrok, memastikan bahwa Sin di dalamnya memiliki cukup waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya.